Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada hari ini kita akan belajar tentang statistika dan probabilitas tentang mengenal data. Apa itu data? Dan macam-macam data dan bagaimana cara mengumpulkan data. Bersama saya Ari Lemetis Putra MPD. Mari kita belajar. Baiklah, pengertian data. Data merupakan catatan atas kumpulan fakta. Data bentuk jamak dari dantum, berasal dari bahasa Latin yang berarti sesuatu yang diberikan. Data berarti dari suatu pengukuran atau pengamatan dari suatu variabel yang bentuknya dapat berupa keadaan, gambar, angka, matematika, bahasa, simbol yang dapat kita gunakan sebagai bahan untuk melihat lingkungan, objek, dan kejadian atau suatu konsep. Fakta dikumpulkan untuk menjadi data. Data kemudian diolah dan diutarakan secara jelas, tepat, dan dapat dimengerti oleh lain yang tidak langsung mengalaminya sendiri. Itu yang dinamakan deskripsi. Pemilihan banyak data sesuai dengan persamaan atau perbedaan yang terkandung dinamakan klasifikasi. Macam-macam data. Data dapat dibedakan menurut jenisnya. Yang pertama, data kuantitatif. Data kuantitatif adalah data yang dapat dinyatakan dengan bilangan. Menurut cara, dapat mendapatkan data kuantitatif dibagi dua, yaitu deskriptif atau data cacahan. Data cacahan itu data yang diperoleh dengan cara mencacah atau menghitung satu persatu. Contoh, banyak siswa SMK Negeri 12 Jakarta sebanyak 16 orang, atau 1 kilo telur berisi 16 butir. Banyak peserta kuliah hari ini, banyak pengunjung pada sebuah plaza. Nah, itu macam-macam data yang menurut jenis yang pertama, yaitu kuantitatif. Kuantitatif itu merupakan data yang dapat dinyatakan dengan bilangan, yaitu yang pertama deskriptif. Deskriptif itu atau data cacahan atau data mencacah atau menghitung satu per satu. Ingat konsepnya. Data deskriptif itu data cacahan, data yang didapat dengan cara mencacah atau menghitung. Kemudian data kontinu. Data kontinu atau data ukuran atau data timbangan. Data yang diperoleh dengan cara mengukur atau menimbang dengan alat ukur yang valid. Contoh, berat badan 3 orang 45 kilo, 50 kilo, 53 kilo. Diameter tabung 72,5 mm. Jarak tempuh dari serumah ke kampus, jaraknya kilometer. Hasil panen padi per ton. IPK prestasi belajar mahasiswa B. IPK keterampilan pegawai C. Menit. Nah, itulah kalau ada kita menghitung dengan atau mengukur atau menimbang dengan alat ukur yang valid, itu disebut dengan data kontinu atau data ukuran. Nah, ya konsepnya ya. Berarti data kuantitatif itu terbagi dua, yaitu data deskriptif dan data kontinu. Berikutnya, macam-macam data menurut jenisnya. Yang kedua, tadi kuantitatif, sekarang data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang tidak dapat dinyatakan dengan bilangan atau menyatakan mutu atau kualitas. Berarti kuantitatif tadi dapat dinyatakan dengan bilangan, kalau kualitatif tidak dapat dinyatakan dengan bilangan. Contoh, data jenis kelamin atau data kegemaran siswa. Data yang baru dikumpulkan dalam bentuk belum diolah itu disebut dengan data mentah. Pengumpulan data yaitu satu, metode sampling. Pengumpulan data dengan meneliti sebagian anggota populasi. Metode sensus yang kedua adalah mengumpulkan data dengan meneliti semua anggota populasi. Nah, ingat ya, macam-macam data menurut jenisnya ada dua, kualitatif dan kuantitatif. Terus data yang belum diolah disebut dengan data mentah. Metode pengumpulan data ada dua, sampling dan sensus. Berikutnya, macam-macam data menurut skala pengukuran. Nah, yang pertama adalah nominal. Nominal itu apa? Di mana angka yang dicantumkan hanya sebagai mengklasifikasikan. Ingat, mengklasifikasikan itu data nominal. Yang berskala nominal itu disebut dengan data yang merupakan berskala nominal disebut dengan variabel nominal.
Berarti datanya dapat merubah-rubah nilainya ya, itu artinya skala nominal. Oke, kita masuk ke ciri-ciri dari berskala nominal. Apa itu? Pertama, angka yang dicantumkan digunakan untuk tanda pembeda saja. Berarti bukan bernilai ya, berarti angka untuk dicantumkan berupa data pembeda saja. Tidak berlaku operasi matematika seperti besar. Berarti contoh, kita membuat tanda jenis kelamin tanda 1, kemudian perempuan tanda 2, atau buruh tanda 1 jenis pekerjaannya, terus pegawai negeri tanda 2, dan sampai seterusnya. Berarti itu diberikan tanda untuk mengklasifikasikan saja. Kemudian macam-macam data yang kedua skala pengukuran adalah ordinal. Ordinal, data yang diperoleh dengan mengkategorikan atau mengkategorisasikan, di mana angka-angka yang dicantumkan merupakan pembeda dan menunjukkan adanya urutan dan tingkatan. Perhatikan ya. Berarti tadi yang pertama adalah nominal. Nominal sebagai mengklasifikasikan, sedangkan ini ada urutannya, ada tanda untuk membedakannya. Bernilai angka. Angka yang dicantumkan merupakan sebagai tanda pembeda dinyatakan dengan tingkatan data saja. Tidak berlaku operasi penjumlahan. Contoh, lulusan SMP kita beri tanda 1, SD 1, SMP 2, kemudian SMA 3, RD 1 4, D2 5, berarti itu ada tingkatannya ya. Berarti itu pemberian tandanya, skalanya berarti ini disebut dengan skala ordinal. Nah, ingat ya ciri-cirinya. Kemudian macam-macam data yang ketiga itu adalah skala interval. Nah, apa itu skala interval? Skala interval itu berarti ada rentang, ada interval dari rentangnya, ada ukurannya. Berarti data yang diperoleh dengan hasil pengukuran yang tidak mempunyai nilai nol mutlak. Contoh, suhu 0 derajat sampai 100 derajat Celcius, atau 30 derajat Fahrenheit sampai 212 Fahrenheit. Itu kan rentang ya, berarti antara skala intervalnya. Kemudian bentuk skala pengukuran berikutnya adalah rasio. Rasio itu adalah perbandingan. Berarti data yang diperoleh dari hasil perhitungan yang mempunyai nilai nol mutlak. Contoh, misalkan jumlah buku yang ada atau jumlah buku adalah 5. Jika ada buku 5, maka dinyatakan nilainya 5. Dan tidak ada buku dinyatakan dengan 0. Oke, selanjutnya macam-macam data berdasar sumbernya. Ada data intern. Apa itu data intern? Data yang dalam lingkungannya sendiri. Contoh, data pribadi, spesifikasi produk, biaya beban produksi. Kemudian data ekstern. Data ekstern itu apa? Data yang berasal dari sumber lain atau pihak lain. Sehingga berdasarkan sumbernya, ekstern itu dibagi dua. Yang pertama, ekstern primer. Primer itu yang dikumpulkan peneliti sendiri. Kemudian sekunder yang diberikan perantara dari orang lain atau data pelengkap yang digunakan kepada sebagian sumber data dan skupukan data yang telah dicatat dan dilaporkan oleh badan atau orang lain. Nah, ingat ya, kalau berdasarkan sumber ada dua, dari sumber sendiri atau sumber orang lain, intern atau ekstern. Itu berdasarkan sumber. Selanjutnya, cara-cara mengumpulkan data. Ini alat-alatnya apa yang digunakan atau cara-cara apa yang kita menggunakan untuk mengumpulkan data. Yang pertama adalah angket atau kuesioner. Angket itu merupakan daftar pertanyaan yang diberikan kepada responden atau orang yang akan kita teliti untuk menggali data sesuai dengan permasalahan peneliti. Tujuan pokok mengumpulkan skenario itu adalah mengumpulkan informasi yang relevan untuk masalah dan tujuan penelitian kita. Yang kedua, itu memperoleh informasi yang reliable dan validitas yang tinggi, karena kita langsung membuat pertanyaan-pertanyaan disusun agar hipotesa kita atau tujuan penelitian kita tercapai. Nah, itu tujuan kuesioner. Selanjutnya, menurut Suarsimi Arikunto, itu sebelum kuesioner disusun memperhatikan prosedur sebagai berikut. Yang pertama, kita harus merumuskan tujuan yang akan kita capai dengan kuesioner itu. Apa tujuan kuesioner ini? Kita rumuskan dulu. Kemudian mengidentifikasi variabel yang akan dijadikan sasaran kuesioner. Kemudian kita harus menjabarkan setiap variabel menjadi sub-sub variabel yang lebih spesifik dan tunggal. Yang keempat, menentukan jenis data yang akan dikumpulkan sekaligus unit analisisnya. Nah, ingat ya langkah-langkah atau prosedur yang kita buat untuk membuat kuesioner, atau sebelum kita membuat kuesioner kita harus memenuhi
prosedur berikut. Oke, contoh-contoh angket. Yang pertama ada angket yang terbuka. Angket terbuka itu adalah angket di mana respondennya diberikan kebebasan untuk menjawab. Contoh, metode apa yang digunakan untuk Bapak Ibu dalam mengajar pendidikan agama Islam di kelas? Nah, kita kosongkan. Jadi mereka mengisi sendiri. Itu merupakan angket terbuka. Boleh inspirasinya mereka atau informasi yang mereka punya sendiri ditulis di sana. Karena ini angket terbuka. Yang kedua, merupakan angket tertutup. Apabila jawabannya sudah disediakan oleh peneliti, itu disebut dengan angket penutup. Contoh, apakah Bapak Ibu senantiasa memeriksa hasil pekerjaan anak di kelas? Jawabannya selalu, sering, jarang sekali. Nah, itu namanya angket tertutup karena peneliti sudah menyediakan jawabannya. Sedangkan angket semi terbuka, jawaban pertanyaan sudah diberikan oleh peneliti tapi diberi kesempatan untuk menjawab sesuai semaunya atau kemauan responden. Nah, berarti kita sediakan ada 2 buah jawaban, selanjutnya titik-titik. Silakan diisi oleh atau ada jawaban lain dari responden yang akan kita teliti. Berikutnya, cara-cara mengumpulkan data tadi ada angket, sekarang ada tes. Tes itu apa? Nah, apa itu tes? Tes merupakan serentetan pertanyaan atau latihan serta alat lainnya yang digunakan untuk mengukur keterampilan, pengetahuan, intelijensi, kemampuan atau bakat yang dimiliki oleh individu atau kelompok. Tes-tes itu merupakan ada jenisnya tes kepribadian, tes bakat, dan intelijensia. Kemudian banyak tes lagi ya jenisnya, tes sikap, tes minat, dan tes prestasi. Itu merupakan tes. Contoh alat atau cara-cara mengumpulkan data. Yang kedua adalah tes. Yang ketiga, jadi apa itu tes? Tes merupakan serentetan pertanyaan atau latihan atau alat lainnya yang digunakan untuk mengukur keterampilan atau pengetahuan, intelijensia atau kemampuan bakat yang dimiliki oleh individu. Itu merupakan tes. Sekarang yang ketiga adalah wawancara. Berarti teknik wawancara. Wawancara itu apa? Proses komunikasi yang sangat menentukan dalam penelitian. Wawancara data yang lebih mendalam karena kita mengumpulkan atau menggali pemikiran atau pendapat secara detail dari seorang peneliti kepada berkomunikasi kepada respondennya. Nah, ingat, seorang peneliti juga harus bersikap netral sehingga respondennya tidak merasa ada tekanan psikis dalam memberikan jawaban kepada peneliti. Nah, secara garis besar ada 2 macam pedoman wawancara. Yang pertama, wawancara tidak terstruktur, berarti tidak ada kisi-kisi atau langkah-langkah atau pedoman secara garis besar yang akan ditanyakan. Yang kedua, terstruktur, berarti sudah ada susunan terperinci dari checklist apa saja daftar pertanyaan yang akan ditanyakan kepada responden. Menurut Nasution, ada beberapa hal yang ditanyakan dalam wawancara. Yang pertama, pengalaman, pendapat, perasaan, pengetahuan, penginderaan atau latar belakang pendidikan. Dalam pelaksanaan wawancara, kita temukan di lapangan adanya perbedaan persepsi pandangan tentang hal tertentu yang berkaitan dengan masalah penelitian antara peneliti dengan yang diwawancarai. Nah, di sini kita ada nama informasi emik dan informasi etik. Itu apa? Informasi yang berkaitan dengan pandangan responden terhadap dunia luar berdasarkan perspektifnya sendiri, itu disebut dengan emik. Berdasarkan perspektif peneliti, itu disebut dengan etik. Nah, selanjutnya dengan pengumpulan data dengan dokumen. Dokumen apa? Sumber-sumbernya berupa foto, kemudian bahan statistik, terus dokumen lainnya, notulen rapat, buku harian, laporan berskala, dan lain-lain. Rapor, surat resmi itu merupakan dokumen. Dengan cara mengumpulkan dokumen ya, itu merupakan cara mengumpulkan data yang keempat.
Lalu kita kumpulkan informasi menggunakan data yang merupakan dokumen atau foto. Biasanya untuk dokumen foto itu sangat penting. Kenapa? Karena kita akan di foto itu kita bisa melihat semua yang ada informasi yang terlihat. Contoh, kita melihat situasi sosial kemiskinan di tempat yang buruh, pasti ada fotonya. Terus fenomena sosial yang ada terjadi, kemudian bagaimana kita melihat menganalisa data dengan menggunakan foto tersebut secara mendalam dengan kebutuhan peneliti. Nah, berikutnya cara-cara pengumpulan data menggunakan observasi. Apa itu observasi? Observasi itu berarti uji coba ya, atau kita mengadakan pengamatan. Berarti untuk seorang peneliti harus melakukan pengamatan, banyak yang dapat kita amati di dunia sekitar. Berarti kita mengamati apa yang jadi bahan pokok kita dalam meneliti. Masalah apa yang kita teliti itu kita akan amati dengan cara baik. Kemudian kita harus menyiapkan format belangko pengamatan sebagai instrumen kita sebelum kita melaksanakan observasi. Observasi dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu observasi partisipasi dan non partisipasi. Partisipasi berarti apabila peneliti ikut terlibat secara langsung. Berarti observasi non partisipasi berarti partisipan, berarti observasi yang dilakukan di mana peneliti tidak menyatu dengan yang diteliti atau sebagai pengamat saja. Nah, berikutnya menurut Nasution ada beberapa hal yang harus dilakukan atau diperhatikan di dalam observasi. Yang pertama, harus diketahui di mana observasi harus dilakukan, apa tempatnya, kemudian apa yang akan terjadi di lokasi tersebut. Yang kedua, harus ditentukan apa saja atau siapa saja yang akan diobservasi. Yang ketiga, harus diketahui jelas apa data yang akan dikumpulkan secara relevan dengan tujuan penelitian kita. Yang keempat, harus diketahui bagaimana cara mengumpulkan data. Kemudian yang kelima, harus bagaimana cara mengetahui hasil observasinya. Ingat, yang keempat ini poin yang penting, karena kita harus mintakan izin penelitian terlebih dahulu, baru kita mengetahui cara-cara bagaimana mencatat hasil observasi. Demikianlah video pembelajaran kali ini. Jangan lupa di subscribe dan terima kasih telah menonton. Terima kasih.